Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemerintah tidak akan membubarkan Pondok Pesantren Al-Zaitun karena akan menjadi presiden yang buruk. Kalau saudara bertanya, mau diapakan Al-Zaitun itu? Ada yang mengatakan, Pak, dibubarkan saja. Itu berbahaya. Sampai sekarang, pemerintah tidak pernah membubarkan pesantren. Saya berpikir, kita jangan membuat presiden buruk untuk membubarkan pesantren. Katanya di Lamongan, Jawa Timur. Mahfud MD mencontohkan pesantren Ngeruki yang melahirkan banyak teroris, mulai dari Abu Bakar Ba'asyir dan cabang-cabangnya disebut dihukum. Akan tetapi santri atau pesantren tidak dibubarkan. Karena begini, kalau kita membubarkan pesantren, nanti jadi presiden. Suatu saat kalau ada orang lain yang berkuasa, visinya beda dengan kita, cara memandang Islam beda dengan kita, cara menghadapi negara beda dengan kita. Bisa saja pesantren-pesantren kita yang dibubarkan, ujarnya. Kata Mahfud MD, tidak usah berpikir untuk membubarkan pesantren. Dalam kasus tersebut, yang ditindak adalah Panji Gumilang, bukan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Pesantren nanti kita bina, karena secara resmi pesantren itu memang tidak pernah melahirkan teroris. Pesantren itu alumni-alumninya bagus, kurikulumnya juga bagus, tapi yang dibalik itu ya kita tindak, ujarnya. Pemerintah, kata dia, dipastikan akan melakukan penindakan dari sisi pidana saja, sedangkan ranah penistaan agama yang melaporkan adalah Majelis Ulama Indonesia. Kalau kita tindak pidana pencucian uang, pengumpulan uang yang diduga secara ilegal menurut saksi-saksi dan pelakunya, kemudian disamarkan seakan-akan menjadi uang halal, kata Mahfud. Mahfud mengungkapkan Pondok Pesantren Al-Zaitun dengan Raden Panji Gumilang itu mempunyai 360 rekening bank, di antaranya 145 rekening telah dibekukan 2 hari yang lalu karena dugaan pencucian uang. Ada uang-uang masuk ke situ, sangat mencurigakan, dan dikeluarkan juga
secara sangat mencurigakan. Kemarin kami menemukan 295 sertifikat tanah hak milik, di antaranya 295 yang SHM atas nama Panji Gumilang, anak dan istrinya, ucap dia. Kita telisik dulu, ini jangan-jangan pencucian uang, dan kita sudah sampaikan ke polisi. Kita tidak akan menindak pesantrennya, tapi kita akan menindak orangnya dalam tindak pidana, ujarnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan, dasar pencucian uang adalah pertama, dana bos masuk ke rekening, yang mula-mula masuk ke institusi lalu berpindah ke orang, tanpa pertanggungjawaban yang jelas menurut administrasi. Ada juga dana yang pengirimnya namanya Gubernur NII, masuk uang ke situ. Nah, itu semua yang seperti itu. Tanahnya juga ada 1.300 hektar sudah kami temukan. Dalam sehari 295 sertifikat yang dicurigai juga itu berasal dari kekayaan yayasan yang masuk ke pribadi, kata dia. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 saksi atas kasus dugaan penodaan agama yang menjerat pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Nantinya penetapan tersangka lewat gelar perkara baru akan dilakukan usai hasil laboratorium forensik terkait barang bukti telah selesai diuji. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 19 orang saksi dari 2 laporan yang dilakukan pada tanggal 23 dan 27 Juni terkait dengan dugaan kasus penistaan dan penodaan agama yang dilakukan oleh saudara Panji Gumilang. Tutur karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Menurut Ahmad, pihaknya telah menjadwalkan panggilan pemeriksaan pada Rabu 12 Juli dan Kamis 13 Juli 2023 terhadap sejumlah saksi, yaitu ahli agama Islam, sosiolog, bahasa, dan IT. Terkait penetapan tersangka, saat ini Polri masih menunggu hasil dari Puslab 4 Bariskim Polri berdasarkan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, jelas dia. Adapun untuk barang bukti yang sudah dikirim ke Puslab 4 Baris Krim Polri
tercatat di antaranya ada tangkapan layar atau screenshot dari konten Panji Gumilang di media sosial. Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan kepada saksi dan saksi ahli serta hasil lab, akan kami lakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka. Ahmad menandaskan.